Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai React Native CRUD yang merupakan hasil praktikum dari praktikum pemrograman geospasial bergerak lanjut di acara 11. Nah, sebelumnya saya ingin meminta maaf karena kamera saya masih belum bisa digunakan karena kerusakan pada engsel laptop saya. Nah, di sini langsung saja ke dalam proyeknya. Jadi sebelum saya melakukan penjelasan mengenai skrip yang saya buat di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai CRUD yang saya gunakan pada React Native. Jadi CRUD sendiri itu adalah kependekan dari create, read, update, dan juga delete. Nah, untuk CRUD itu nantinya itu merupakan konsep dasar yang kemudian sering digunakan dalam pengembangan aplikasi, khususnya untuk mengelola data yang memang ada pada aplikasi pada database aplikasi tersebut. Nah, untuk React Native sendiri, implementasi dari CRUD itu dibuat untuk aplikasi itu kemudian dapat berinteraksi menggunakan API dan juga database. Tentunya untuk membuat, membaca, memperbarui, dan juga menghapus data. Nah, di sini yang pertama yang saya akan jelaskan itu adalah file-file file-file yang memuat script yang saya tulis, yang saya ketikkan untuk menjalankan fungsi-fungsi CRUD di sini. Nah, yang pertama di sini ada CRUD mahasiswa JS, di mana di sini itu fungsinya adalah untuk memuat, untuk mendeklarasikan halaman-halaman yang akan tampil pada aplikasi. Di sini yang pertama ada home screen, di mana home screen itu nantinya bentuknya dia akan memanggil data create data di sini. Nah, lalu untuk data mahasiswa ini masih memanggil dari data mahasiswa. Jadi nanti isinya itu adalah berupa list-list data mahasiswa yang telah ada pada database. Kemudian yang dia itu bentuknya sudah dalam bentuk JSON. Nah, kemudian yang ketiga ini ada web screen yang dimana dia itu bentuknya menggunakan web view. Nantinya dia akan memanggil link GitHub saya dalam bentuk website. Nah, kemudian di sini ada fungsi-fungsi dari bottom tab navigation-nya sendiri. Yang pertama ada profile, mahasiswa, dan juga GitHub, sama seperti acara sebelumnya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, kemudian di sini ada create data. Untuk create data sendiri di sini fungsinya adalah untuk membuat fungsi utamanya itu adalah untuk menyediakan formulir yang kemudian formulir tersebut dapat diinteraksikan oleh klien atau pengguna yang nantinya data yang diinputkan oleh pengguna atau klien tersebut dapat tersimpan pada database kita. Nah, di sini yang pertama itu ada pendefinisian dari JSON URL-nya, di mana ini itu menggunakan IP dari eh, localhost laptop kita yang dimana dia itu menyesuaikan dengan internet yang digunakan. Misalkan di sini dalam dalam konteks ini saya menggunakan WiFi yang memang IP-nya itu 127.0.0.1 dan 3000/mahasiswa ini fungsinya adalah untuk memanggil JSON-nya. Jadi data JSON-nya nanti dipanggil dengan dengan mendefinisikan 3000/mahasiswa di sini. Nah, kemudian di sini juga ada pembuatan variabel-variabel baru dengan nama first name, last name, kelas, gender, dan juga email yang kemudian akan dibuatkan formulirnya nanti. Nah, di sini kemudian ada pemanggilan variabelnya. Lalu di sini ada fetch, itu juga diisikan API untuk diisi dengan IP yang sama dengan IP sebelumnya, dengan WiFi yang digunakan. Lalu di sini metode yang digunakan itu adalah post, di mana kita itu mengirimkan data. Jadi si klien itu akan mengirimkan data melalui formulirnya. Nah, lalu di sini ada pembuatan formulirnya, di mana jenisnya sendiri itu adalah text input. Ada nama depan, nama belakang, kelas, jenis kelamin, dan juga email. Lalu di sini juga dibuat button untuk menyimpan data-data hasil input si klien. Lalu di sini ada script untuk styling formulir yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini yang terakhir ada list data.js, di mana list data.js ini fungsinya adalah untuk me, untuk
me- untuk menyimpan data hasil inputan formulir dari klien dan kemudian dapat dihapus menggunakan fungsi yang didefinisikan di list data ini. Nah, di sini pertama kita juga melakukan pendefinisian IP yang sama dengan eh, localhost internet, localhost internet yang digunakan. Kemudian di sini ada is loading data user dan juga refresh. Jadi ada tiga fungsi di sini yang didefinisikan. Nah, di sini ada yang pertama itu ada response-nya. Lalu di sini ada refresh page, di mana dia itu nantinya akan bisa melakukan refresh pada halaman aplikasinya. Lalu di sini ada delete data untuk fungsinya itu nantinya dia akan dapat menghapus data yang telah tersedia pada aplikasinya. Nah, kemudian di sini ada pemanggilan variabel refresh lagi. Lalu kemudian ada fungsi untuk menghapus data yang sudah ada pada button yang diberikan di sini. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada styling untuk penghapusan data tadi. Jadi mungkin sekian dari saya. Setelah ini akan ada eh, demonstrasi dari aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri nantinya dia itu tidak sampai muncul di bagian list data mahasiswa. Hal itu terjadi karena kemungkinan besar itu di internet yang saya gunakan. Jadi mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.